maaf. Tujuan promosi kesehatan itu memampukan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Jadi yang sudah sehat semakin sehat, yang kurang sehat tambah sehat, dan yang sakit pun nanti tetap harus bisa berfungsi seperti semula. Terus menciptakan suatu keadaan yakni perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Ya. Jadi kita itu diharapkan bisa membuat masyarakat Indonesia itu minimal usianya sesuai dengan harapan hidup. Berapa usia harapan hidup kemarin saya kasih PR? Berapa? Ayo. Sayang, udah ditemukan belum? Coba dicari secara online. Usia harapan hidup bangsa Indonesia berapa? 60 berapa? Karena selalu berubah-ubah yang terbaru. 71,28 tahun, Bu. Berapa, sayang? 71,28 itu tahun 2017. Yang terakhir. Dulu awalnya 64. Sekarang berapa? 70 lebih ya. Coba dicari yang terakhir sayang. Itu 70 tahun 2019. 17 ya, 71,4 ya. Jadi rata-rata. Untuk tahun 2020 ada 73,4 Ibu. Nah, 20 sudah 73,4. Ini di rata-rata ya. Jadi yang diharapkan itu lansia-lansia kita itu hidup sehat itu sampai selalu lah harapannya selalu sehat itu di 73 tahun, 4. Ya. Jadi maksudnya pari sehat itu belum gerah-gerah, belum meninggal gitu ya. Tapi bukan berarti dibanting rata, itu hanya sebagai penelitian ya. Jadi untuk harapan hidup adalah paling enggak kita itu hidup sampai 73 tahun. Nah, betapa banyaknya lansia ya di Indonesia. Karena dulu kepala 6, 64, 67, 71, sekarang udah 73,4. Jadi Anda coba kolektif usia harapan hidup dari tahun ke tahun. Nanti akan Anda ketahui ada yang awalnya dulu 64, terus 67 dan lain sebagainya gitu ya. Nanti coba dilihat, dicari. Karena orang semakin berproses kemajuan zaman itu semakin pinter-pinter untuk memelihara kesehatannya. Nah, ini sekarang peran bidan sebagai advokator. Nah, bidan sebagai advokator itu adalah suatu pendekatan kepada seseorang ya, atau badan organisasi yang diduga mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kelancaran suatu kegiatan. Jadi advokasi bukan provokator ya. Advokasi di sini memang sebenarnya mempengaruhi itu memang kayak provokator, tapi yang positif maksudnya ya. Advokasi ya, bukan provokator ya. Jadi ini ada kata-kata mempengaruhi, yang punya pengaruh ya. Jadi kita itu mendekati orang-orang yang berpengaruh, yang sebagai kata kuncinya di tengah-tengah masyarakat, supaya bisa membantu kita dalam melancarkan program kesehatan. Apa yang akan kita lakukan supaya berhasil? Tentu nanti terkait keberhasilan suatu program yang menyangkut kesehatan masyarakat juga ya. Siapa di situ? Ya misalnya kalau di masyarakat kan ada RT, RW, ya kader, tokoh agama, Pak Kepala Desa, carik, sekretaris lurah itu ya, perangkat-perangkat desa itu adalah orang-orang yang punya pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Termasuk ya kita bidan ya, dokter, guru-guru dan lain sebagainya. Tokoh agama dan lain sebagainya. Nah, advokasi ini dapat dilakukan terhadap pengambilan keputusan dari program atau sektor terkait ya. Jadi misalnya sektor kita adalah sektor kesehatan. Nah, ini apa di sini? Misalnya ada kaitannya masalah kesehatan maternal neonatal. Nah, karena kita bidan areanya adalah kesehatan ibu dan anak. Nah, misalnya kalau ada orang yang mau melahirkan,
Disuruh ke bidan ra gelem. Disuruh ke puskesmas ora gelem. Maunya kembar dukun. Nah, ini siapa yang ikut andil? Ayo Pak RT, Pak RW ikut turun. Jangan sampai nanti terjadi kematian ibu maupun bayi atau kesakitan misalnya. Jadi harapannya adalah semua itu dalam kelancaran program kesehatan. Untuk siapa? Untuk masyarakat. Dari, oleh, dan untuk masyarakat. Contohnya tadi kalau disuruh bersalin ke paskes ora gelem, maunya di dukun, karena masih peran dukun kan masih ada ya di daerah-daerah terpencil ya. Belum 100% masih ada ya. Dalam keadaan ini masih ada seperti itu, tapi tidak di Jawa Tengah, tidak di kota-kota besar yang sudah maju, tapi yang di pelosok-pelosok masih ada. Karena memang mungkin dalam keadaan terpaksa, memang yang dekat itu, yang ada itu mungkin. Tapi kalau misalnya ada yang lain tapi tetap ke situ, lah ini perannya adalah Pak RT, Pak RW. Contoh yang lain apa? Imunisasi. Nah ini, imunisasi itu sekarang trennya itu ada orang kelompok kecil yang menolak dilakukan imunisasi. Nah sekarang imunisasi ini tentang corona, tapi yang dimaksud ini yang lain, misalnya imunisasi LIL, 5 dasar imunisasi lengkap, BCG, hepatitis, polio, DPT, dan campak. Itu masih ada yang nolak. Sudah zaman seperti ini. Siapa yang berperan? Nah, kalau di wilayah tersebut ada kejadian kasus seperti itu, mari kita sebagai bidan harus berperan sebagai advokasi, advokator. Kita cekel itu kita dekati, bukan kita. Kita berdekatan dengan mereka, beliau-beliau, tokoh-tokoh yang ada di wilayah setempat, ikut berpengaruh ke sini, supaya kelompok kecil yang susah untuk diajak komunikasi untuk diberi imunisasi tersebut bisa berubah perilakunya. Jadi dijelaskan, imunisasi itu tidak memberikan kesakitan. Mungkin hanya sementara selama disuntik dan 2-3 hari udah selesai. Tapi dampaknya luar biasa. Seandainya anak nanti mendapatkan atau ada orang yang menulari atau terpapar ya dengan penyakit yang bisa disebut dalam imunisasi tersebut, misalnya TBC, difteri, batuk, pertusis, hepatitis, polio, ini diharapkan apa? Kalaupun memang bisa menular, tapi dia tidak sakit sampai berat, minimal itu, sehingga dia punya kekebalan, ya toh, karena dia memiliki kekebalan waktu diimunisasi masa balita, gitu loh. Jadi jangan punya asumsi kalau diimunisasi itu adalah tidak baik, atau mungkin membunuh, atau mungkin memberi kesakitan, itu nggak benar. Nah, itulah tugas kita sebagai advokasi. Bidan melakukan upaya agar pembuat keputusan ini mempercayai dan meyakini bahwa program yang ditawarkan perlu mendapatkan dukungan. Nah, melalui suatu kebijakan. Nah, nanti akhirnya yang tidak mau diimunisasi kalau nurut surat-surat, mana anaknya sudah imunisasi lengkap apa belum? Mana kartu KMS-nya? Nah, bisa diberi sensor seperti itu. Tolong nanti sebelum ngurus surat anaknya dibawa ke Bu Bidan dulu untuk diimunisasi atau ke puskesmas. Nanti baru saya beri suratnya misalnya begitu. Kan punya pengaruh. Contoh ini sebagai contoh aja ya. Nih target advokasi. Pembuat keputusan, pembuat kebijakan, pemuka pendapat, pimpinan agama. Ini target itu siapa-siapa. Tadi ya Pak Lurah, Pak RW, Pak Camat, pemuka pendapat ini tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama ya gitu ya. LSM, media dan lain-lain ini kader mungkin ya. LSM ini lembaga sosial masyarakat desa ya, di situ duduknya di kelurahan ya. Terus media lain ini wartawan-wartawan ya itu bisa dilibatkan. Nah, persyaratan program advokasi. Jadi kita di dalam advokasi itu harus kredibel, visible, relevan, urgent, dan high priority. Ini artinya ada.
kredibel itu dapat meyakinkan para penentu kebijakan. Meyakinkan. Viasibel, baik secara teknis, politik, maupun ekonomi, gitu ya. Relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Urgent ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Jadi suatu kepentingan ya, yang penting benar. Kesehatan itu adalah prioritas utama. Yang anaknya mau diimunisasi aja ndak mau, itu namanya ya keliru. Nah itu siapa tugas kita ya sebagai bidan, sebagai advokasi, advokator. High priority ini memiliki prioritas yang tinggi. Nah, sekarang yang sebagai edukator. Nah, kalau edukator ini mending. Nanti wis operasional, wis praktek. Kita wis memberi penyuluhan. Ya, ini adalah memberi pendidikan dan penyuluhan kesehatan pada klien. Melatih dan membimbing kader. Ini tugas kita. Membuat kelas ibu hamil, membuat kelas ibu balita. Siapa gurune? Gurune Bu Bidan sebagai edukator ya. Mentorship dan perseptorship bagi calon tenaga kesehatan dan ini bidan baru ya. Jadi Anda kalau praktek di BPM itu sebagai mente. Siapa yang memberikan ini adalah mentor ya, yang mengajari kamu itu senior. Mente sebagai junior. Nah, kalau mentorship dan perseptorship ini adalah sebagai senior dan junior bagi calon tenaga kesehatan itu saling mengingatkan, saling membimbing, saling mengarahkan. Jadi untuk memberikan mentransformasi keterampilan, pengetahuan, sikap kepada yang senior ke junior, yang tua ke yang muda. Nah, ini memberi pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada klien. Ini ya, misalnya di sini bidan memberi pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada klien, individu, kelompok tadi yang sudah Ibu sebut. Tentang apa? Penanggulangan masalah kesehatan khususnya yang berhubungan dengan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana. Karena ini menyangkut area peran fungsi bidan. Mengkaji kebutuhannya dulu, ya toh? Baru menyusun rencana. Dilanjutkan menyiapkan alat, melaksanakan program atau rencana yang akan kita suluh. Terus dievaluasi apa yang kita lakukan. Dan jangan lupa didokumentasikan apa-apa tadi yang sudah kita rencanakan. Ini harus sesuai kebutuhan dan masalah. Jadi dikaji itu secara subjektif dan objektif data dikumpulkan. Jadi ada guide-nya untuk mengkaji itu yang diisi apa, terutama identitas, keluhan, ya, apa yang dirasakan, terus hasil pemeriksaannya bagaimana itu sebagai objektifnya, ya, data objektif. Terus dibuat planning, P-nya itu dibuat analisa dulu, diagnosanya apa, sakitnya apa, kebutuhannya apa, baru P-nya adalah merencanakan apa yang akan disuluhkan. Dan setelah disuluh pun, kita kan dalam penyuluhan mesti menyiapkan ini ya, materi, alat, dan lain-lain. Kita melaksanakan penyuluhan ya sesuai rencana, jangan lupa dievaluasi. Dievaluasi itu dilihat perubahan perilakunya, mungkin pengetahuannya, mungkin sikapnya, atau keterampilannya. Dan mendokumentasikan ini harus tercatat, tertulis. Jadi ada bukti foto, ada bukti absensi, ada bukti perubahan perilaku pre dan post gitu ya. Jadi untuk bisa dengan tes ya. Dan dari tidak bisa menjadi bisa, tidak tertarik menjadi tertarik, tidak tahu menjadi tahu. Jadi kalau pengetahuan tadi tidak tahu menjadi tahu, tadi ora seneng jadi seneng sikapnya. Yang terakhir adalah tidak bisa menjadi bisa. Jadi 3 ranah itu, knowledge, attitude, dan psikomotor. Knowledge-nya dari tidak tahu menjadi tahu, attitude-nya, sikapnya, tidak senang menjadi senang. Terus psikomotornya tidak bisa melakukan menyusui bayinya dengan benar, sekarang sudah bisa, misalnya seperti itu. Nah, nanti bagaimana informasi yang disampaikan, ini tentu terkait area kita ya, daur hidup wanita.
prakonsepsi, pranikah, masa hamil, bersalin, nifas, BBL tumbang, masa reproduksi sehat, menopause, dan klimakterium. Tadi sudah Ibu singgung. Nah, yang kedua juga melatih dan membimbing kader. Jadi nanti kader ini sebagai tangan panjang kita, karena kan kadang kita juga disibukkan dengan kegiatan yang di institusi atau di kampus atau di kantor sehingga ke lapangannya kurang. Nah ini melatih dan membimbing kader ini penting sekali, terutama di posyandu itu supaya jalan, tidak stagnase, tidak mandek. Bidan melatih dan membimbing kader peserta didik kebidanan, keperawatan. Ya, ini yang dididik tidak hanya kader, ada mahasiswa bidan, perawat, serta membina dukun. Dukun bayi juga perlu didampingi ya, dibina ya, tidak boleh dimusuhi, tapi kita rangkul, kita ajak kerjasama. Karena kalau kita musuhan dengan dukun, malah ibu-ibu tidak mau datang ya. Nanti bisa Mbah Dukun itu memberikan pengaruh pada masyarakat, jangan ke bidan itu galak, bidannya gini gitu. Nah, enggak boleh. Justru kita harus baik-baik dengan mereka. Nah, ini mengkaji kebutuhan pelatihan dan bimbingan, ini maksudnya sesuai kebutuhan dan masalah apa yang dihadapi, akan kita berikan, sama dengan tadi, menyusun rencana, menyiapkan alat, ya, juga melaksanakan, membimbing serta mendidik, menilai, ya, evaluasi. Nah, ini meningkatkan program bimbingan, ya jangan lupa mendokumentasikan. Ini sama yang tadi, langkah-langkahnya. Peran sebagai fasilitator. Nah, tadi sudah advokator, kedua sebagai edukator, sekarang ketiga sebagai fasilitator. Nah, apa yang ditugaskan bidan sebagai fasilitator? Peran yang berkaitan dengan upaya dalam menstimulasi dan mendukung upaya-upaya masyarakat sehingga mempermudah kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam bidang kesehatan. Jadi nek ana kegiatan posyandu, ya jangan selalu dicul-kecul. Tetap ada pemantauan, ada pendampingan. Di situ ada bidan, tapi kan peran kita di meja ke penyuluhan kesehatan misalnya. Dan kalau ada kesulitan-kesulitan pasti kan ketemu sama kita. Jadi tidak boleh sepenuhnya terus diserah ke kader misalnya. Bidan tetap harus ada di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah masa rakyat, kecuali sedang sibuk, tapi juga pamit. Kalau hari ini Bu Bidan tidak bisa mendampingi, nanti biar tidak ditunggu-tunggu gitu ya. Berikutnya adalah istilah fasilitator, ini berasal dari fasilitasi yang berarti sarana, maka memfasilitasi itu berarti memberikan sarana agar tercapai tujuan, sarana tersebut biasanya untuk memperlancar proses kegiatan, seperti memfasilitasi proses agar kegiatan berjalan lancar. Jadi ya segala sesuatunya harus didukung, didampingi. Keberhasilan perilaku, pemberdayaan dalam memfasilitasi proses pemberdayaan juga dapat diwujudkan melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Fasilitator itu harus terampil ya, mengintegrasikan 3 hal, yaitu optimalisasi fasilitasi, waktu yang disediakan, dan optimalisasi partisipasi masyarakat. Nah, kita itu harus pinter-pinternya mengatur masyarakat dalam hal kaitannya dengan program kegiatan penyuluhan, promosi kesehatan. Harus semaksimal mungkin diupayakan membuat kesan yang sangat-sangat bagus, sehingga kita selalu menjadi tokoh masyarakat yang diandalkan, diharapkan, ditunggu-tunggu. Nah, masyarakat pada saat menjelang batas waktu harus diberi kesempatan agar siap melanjutkan program pembangunan secara mandiri. Sebaliknya, fasilitator itu harus mulai mengurangi campur tangan secara perlahan. Jadi, karena posyandu itu kan istilahnya, kan ada juga yang namanya dana sehat, ada PMT, ada apa itu kan awal-awalnya kan harus kita ajari, kita lihat, kita evaluasi supaya tetap semangat.
membuat makanan tambahan untuk balita yang posyandu. Terus ada ini ya, kita ngajarin menensi kader juga boleh, itu enggak apa-apa. Biar kalau ada apa-apa iso nensi paling tidak kan gitu. Membagikan Fe, membagikan vitamin A, diajari dulu baru diserahkan tanggung jawabnya. Yang semisalnya boleh, kalau yang enggak boleh ya jangan ya. Sesuai dengan kewenangan. Nilai-nilai universal dalam fasilitasi. Nah, ini tanggung jawab kita nanti dalam fasilitasi itu demokrasi, tanggung jawab, kerjasama, kejujuran, kesamaan derajat. Nah, ini kita harus bisa di tengah. Demokrasi itu jangan kamu terlalu, kan kalau dalam menjadi seorang pemimpin kan enggak boleh terlalu apa namanya? Yang tidak demokrasi itu apa namanya? Birokrasinya yang rumit, ya Ibu kok lupa. Terus ada yang laissez-faire, yang demokrasi. Yang satu itu apa Ibu lupa? Ada 3 tengah ini yang demokrasi. Yang nomor 1 apa? Satu arah, pokoknya selalu harus pimpinan misalnya. Selalu satu arah, jadi dari memerintah saja. Apa jenenge ya, Nduk? Ibu kok lupa ya, Nduk? Di organisasi, Nduk. Ibu soal blank bener. Jadi ada kepemimpinan itu tipenya ada 3, antara lain ada demokrasi dan laissez-faire. Yang satu itu apa? Aku lupa. Apa, Nduk? Ibu kok lupa ya, Nduk? Otoriter bukan, Bu? Otoriter. Ya, Ibu soal blank, ini namanya orang tua ya, maklum. Jadi ilmu itu ada di sini. Diungkit itu susah gitu. Ya, otoriter. Otoriter itu seakan-akan anak buah itu dikendalikan saja, disuruh-suruh. Nah, salah disengeni. Tidak seperti itu. Tapi semua itu ada positifnya ya, 3 itu. Yang diambil yang positif itu yang bagus. Ono otoritere, ono demokrasine, ya ono laissez-faire. Tapi segi positif yang diambil. Gitu. 3-tiganya ada positifnya. Yang diambil positifnya, jangan negatifnya. Nah, ini demokrasi. Ini maksudnya bisa memihak atas, bisa memihak bawah. Nah, itu tadi lalu yang positif. Tanggung jawab. Kita tetap tanggung jawab dalam segala hal. Tetap walaupun dimandatkan ke kader, tapi kita sebagai bidan yang tanggung jawab wilayah tetap tanggung jawab. Kerjasama juga, kita membantu bersama-sama dari oleh untuk masyarakat. Jujur, apa adanya, enggak boleh. Misalnya ada bantuan dari puskesmas untuk PMT, ya diberikan, jangan tidak diberikan. Ini namanya jujur. Info-info yang kaitannya bantuan, jangan disembunyiin. Sekarang kan pemerintah banyak membantu masyarakat. Mungkin BLT, bantuan uang tunai, kalau di sosial ya, kalau di kebidanan paling bantuan untuk ibu hamil, balita, misalnya ada mari roti, ada susu, itu disampaikan. Mungkin bentuknya uang ya jangan diomongke bentuknya ditukokke beras. Bentuk uang ngasihkan uang, tapi biasanya nek puskesmas enggak beliin manu telur berapa gitu ya. Tapi sebenarnya ya lebih bagus memang diberi itu supaya tidak dipakai beli yang lain, supaya meningkat gizinya kan gitu ya. Tapi sebaiknya dijujur disampaikan. Bu, sebenarnya jenengan untuk bantuan uang 50.000, tapi karena takut nanti penjenengan itu uangnya bukan untuk membeli telur, untuk membeli beras, karena ibunya KEK misalnya. Nah, ini saya belikan telur, beras, dan minyak, supaya ibu nanti bisa makan telur setiap hari. Tapi disampaikan, jangan tidak disampaikan. Jujur. Gitu ya, sayang. Kesamaan derajat. Nah, di sini tidak ada yang tinggi, tidak ada yang bawah. Kaya miskin, kita itu sama ciptaan Allah. Saling bahu-membahu, gotong royong ya. Ya kebetulan saya diberi kesempatan belajar di bidan. Nah, jenengan ini sebagai kader, misalnya sebagai masyarakat. Mari kita sama-sama menjaga kesehatan bersama, lingkungan kebersihan, lingkungan kesehatan. Jadi kesamaan derajat kita itu di tengah-tengah, lembah manah, rendah hati, tidak boleh sombong gitu ya. Nah, fasilitator selaku ketua dalam pelaksanaan ini memiliki peran sebagai berikut. Nah,
memfasilitasi pembentukan desa siap antar jaga atau desa siaga ya. Jadi kita kan kadang di wilayah terpencil itu harus memang dibentuk desa siaga kalau ada orang sakit, orang melahirkan supaya tidak iren, tidak ada yang tidak tahu, dibentuk kayak desa siaga. Mungkin ada kentongan tandane ono apa ya, ini ibu mau melahirkan kentongan piro misalnya. Perlu bantuan darah, ambulan atau mobil, itu sudah dibuat sepakatan. Di situ siapa yang dampingi dalam pembentukan desa siaga? Kita bidan. Jadi memberikan gambaran dulu bagaimana desa siaga, siapa saja nanti yang wajib memberikan bantuan, bentuknya apa, yang punya mobil mungkin nanti siap antar dan jaga, entah mobil apa saja yang ada, siapa yang punya, itu dijadikan sebagai ini promotor supaya nanti andil ya. Terus melakukan penggalangan solidaritas masyarakat untuk berperan dalam pelaksanaan desa siaga ini ya. Karena aki AKB itu kan tinggi itu gara-gara keterlambatan sampai ke tempat tujuan pertolongan persalinan. Nah, ini makanya sekarang digalakkan ini ya udah lama ini desa siaga ini ya. Mendorong anggota masyarakat untuk mampu berpendapat dan berdialog dengan sesama ya, dengan tokoh, dengan petugas, serta unsur masyarakat yang lain. Melakukan koordinasi pelaksanaan desa ini ya. Fasilitator setiap bulan melakukan pertemuan dengan kader dan masyarakat. Jadi dibuat waktu rutin khusus untuk saling ketemu. Menjadi penghubung antara masyarakat dengan sarana pelayanan kesehatan. Ini penghubung juga kita ya. Nah, fasilitator ini membantu masyarakat, membantu tenaga kesehatan dalam pelaksanaan desa siaga. Jadi saling membantu. Nah, ini yang keempat, terakhir. Peran bidan sebagai motivator. Nah, ini sebagai motivator menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan diri masyarakat dalam hal kesehatan. Bidan memotivasi masyarakat untuk melakukan aktivitas guna mencapai tujuan yang direncanakan. Contohnya, bidan memberikan motivasi pada ibu hamil untuk mengkonsumsi nutrisi yang baik, misalnya tentang menu seimbang ya. Ada susu, ada telur, ada sayur, ada nasi, ya. Ada lauk. Ya. Terus memotivasi untuk melakukan persalinan bersih dan aman. Nah, ini yang dianggap bersih dan aman itu adalah bersalin di Vaskes, fasilitas kesehatan atau ditolong oleh nakes. Gitu. Terus memotivasi dalam pemberian ASI eksklusif. Nah, kalau gara-gara tidak menyusui karena air susunya belum keluar, itu tidak benar. Bidan harus memotivasi, mengajari perawatan payudara, breast care postnatal, supaya apa? Supaya ibu itu bisa produksi ASI-nya meningkat. Selain itu secara psikologis suami keluarga juga disuruh mensupport. Kalau ibu sedang menyusui tolong didampingi, dimotivasi, ya difasilitasi makanan-makanan yang bergizi supaya produksi ASI-nya banyak, lancar. Terus mungkin disuruh nyayur kato ya. Terus juga minum susu ya. Makan kacang-kacang itu sangat merangsang sekali produksi ASI. Nah, itu materi yang disampaikan hari ini. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, saya beri kesempatan. Coba, sekarang tak kasih ibu yang bertanya. Saya buka sekarang. Coba saya pengen tahu. Bukanya dulu. Ini tak buka dulu. Ini stop share ya. Stop share. Jaga semua. Tadi peran bidan itu di dalam promosi kesehatan ada 4. Siapa yang tahu? Tunjuk jari. Saya Bu. Saya Bu. Siapa tadi? Putri.
Ada 4, yaitu edukator, fasilitator, dan motivator. Bagus. Coba contohkan yang dicontoh advokator. Saya lagi, Bu. Bukan, sebentar saya cari. Sinta. Sinta di mana kok pakai masker? Sinta ini foto apa orang beneran ya? Foto dia. Ini Sinta meneng bae ternyata dia foto, ndak ketok orangnya. Jangan hanya wajahnya foto ya, ini foto ini ternyata. Cinta, halo Sinta. Goleki sing ketok mencurigakan. Dona, ayo Dona. Dona, contoh advokator apa? Ayo. Ini mencurigakan juga ini, Dona. Dona mencurigakan. Apa dosa ambil kerja ya, Cah? Kuliah ambil kerja ya? Sekarang Haning. Lah ini telu-telune ranano kabeh. Fitri, contoh advokator apa? Ra ono. Nah, pada kemana ini? Putri ndak ada. Erin. Nggak ada. Ah, ini orang-orang tidak bertanggung jawab ini. Wahyu. Tidak ada juga. Adinda. Tidak ada. Sekarang berdiri semua. Saya pengen kalian berdiri semua. Saya pengen lihat kalian berdiri. Biar nggak ketok yang ada dan tidak ada. Yo, berdiri. Berdiri, tepuk tangan. Ayo, semua tepuk tangan. Saya mau lihat siapa yang ada dan tidak ada. Nah, ini sudah. Tolong di ini ya, dipoto biar siapa yang tidak ada. Oke. Satunya. Tepuk tangan. Yo, berdiri semua. Berdiri. Yang nggak berdiri berarti foto ya. Nah. Ya, terima kasih. Jadi ketok sapa sing hadir dan ora ini ya. Tadi siapa yang bisa memberi contoh advokator? Tunjuk jari. Sing dipanggil Saya, Bu. Siapa ganti aja Putri meneh? Salma, Bu. Salma, ya udah Salma, nggih. Contoh dari advokator yaitu kita sebagai advokasi yaitu memberi pengaruh positif atau pendekatan kepada kader-kader seperti RW, RT dengan melakukan persyaratan seperti kredibel, feasible, relevan, urgent, dan high priority. Urgent ya? Ya, urgent. Okay. Terus tadi selain RT RW itu ada pengambil kebijakan Pak Lurah, Pak Camat, ya. Tokoh agama, ya pintar sekali. Ya, berikutnya, ya bagus. Tadi Mbak siapa? Salma, Bu. Tadi yang pertama siapa? Putri Ambarwati Azhar. Ya. Sekarang contoh dalam peran berikutnya edukator. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Saya, Bu. Siti Triningsih coba. Contoh sebagai edukator. Itu gambar apa orang? Foto apa orang itu? Ayo Mbak Siti Triningsih. Enggak perhatian, ngeblank jadinya. Raiso, ganti yang bisa siapa tadi? Saya, Bu. Hani, mana Hani? Ya, Hani. Hanifah.
Tentang apa? Tentang promosi kesehatan terkait dengan kesehatan ibu dan anak, nggih, yang terkait ya. Sesuai kebutuhan dan permasalahan. Oke, yang ketiga, peran sebagai motivator. Siapa yang bisa? Amalia, coba Amalia. Amalia Budiarti, dengar? Tidak respon. Dengar. Apa? Peran sebagai motivator. Tadi? Yang ketiga? Fasilitator, Bu. Fasilitator, ya. Apa? Amal? Ganti yang bisa aja, Sven. Apa yang bisa? Ingrid, Bu. Saya, Bu. Raisa. Ya, Bu. Peran sebagai fasilitator yaitu memfasilitasi pembentukan desa siap antar jaga di wilayahnya masing-masing yang berperan dalam pembentukan desa siaga di wilayahnya. Ya. Itu contoh ya, hanya contoh ya, masih banyak yang lain ya. Juga harus tadi harus bagaimana dia demokrasi. Yang ada demokrasi, kerjasama, tanggung jawab gimana? Kejujuran. Terus itu di fasilitator apa di mana? Nilai-nilai universal dan fasilitasi. Ya, baik, bagus. Yang terakhir, motivator. Siapa yang bisa peran sebagai motivator? Saya, Bu. Apa ya sing siap ya sebentar. Sing ra siap iki sing tak tunjuk iki. Esther. Yes, Bu. Contohnya ya, Bu. Ya. Bidan memberi motivasi tentang pemberian ASI eksklusif. Kemudian memotivasi ibu hamil untuk memakan makanan yang bernutrisi. Dan untuk melakukan persalinan yang bersih dan aman, Bu. Ya. Jadi kalau itu contoh ya, beberapa hal yang lain masih banyak sekali. Jadi saya minta saudara belajar mengaplikasikan apa yang disampaikan Ibu itu dengan yang lain-lain, yang pernah Anda lihat di tengah-tengah masyarakat. Ya, jangan sampai apa teori yang didapat ini hanya dikoleksi, tapi tidak pernah dipelajari, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyain enggak? Ya. Loh, kan mengadvokasi itu kan kita mempengaruhi ya, merangkul, terus ikut membantu kita. Gitu? Tidak harus ngajak siapa-siapa. Kalau kita sudah hidup di tengah-tengah masyarakat dan itu bagian dari kita kan harus pinter-pinternya menyelam sambil minum air, toh, tahu maksudnya? Ya pendekatannya jangan semata-mata karena mau itu. Ya kamu juga kalau ada pengajian rajin datang dulu, ya toh. Jadi terjalin silaturahim. Terus nanti minta tolong, nek wis kenal, wis akrab, wis terjalin, kita mau omong apa saja, menyampaikan unek-unek kita ini kepada beliau untuk ikut berperan aktif dalam promosi kesehatan, maksudnya mempengaruhi masyarakat gitu loh. Jadi tidak tokoh agama sing dikai propos, tapi kita minta bantuan beliau untuk ikut tadi mempengaruhi tujuan kita terkait dengan promosi kesehatan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
masyarakat. Contohnya tadi, misalnya kok ora imunisasi, lah engko nak penyuluhan ning nggone RW itu kan Ustadz tadi so menyampaikan bahwa nek duwe balita itu wajib diimunisasi. Lah, contohnya kan dia itu membawa misi kita gitu loh. Jadi nyinggung-nyinggung tentang imunisasi paling tidak kan itu sehingga masyarakat bisa terpengaruh gitu loh, Nduk. Paham enggak? Contohnya ngoten. Jadi bukan tokoh agamane sing dikai pengaruh kon imunisasi tapi ikut membantu program pemerintah. Kita kan pemerintah, program kesehatannya ya toh. Bidan itu kan ikutnya pemerintah, pro ya. Jadi nanti kamu tuh menyelam sambil minum air, kenal silaturahim jadi jemaah. Nah, nek wis ana kesempatan, dekatlah kamu menyampaikan unek-unek itu. Kan ada misalnya beberapa kakak ndak mau imunisasi anaknya. Nah, kok nek pas pengajian-pengajian itu beliau bisa berpengaruh, bisa menyinggung gitu loh. Tapi tidak boleh menjas seseorang. Tidak boleh menyebut namanya, tapi dipengaruhi dengan bahasanya Ustadz, gitu loh. Paham enggak? Paham? Oke, gitu contohnya. Jelas nggih? Kepada siapa lagi ya? Pak RW, engko nak ngurus surat ditakoni anaknya wis imunisasi urung. Lah kuwi kamu yang minta menyampaikan unek-unekmu, Pak. Itu loh warga yang di pojok sana RT 4 itu, anak 2 itu belum diimunisasi. Kalau saya datangi enggak mau imunisasi. Terus tak mau tak imunisasi di rumah ndak boleh. Saya nyuwun bantuan panjenengan, nanti nek ngurus surat apa, jenengan dangu, KMS dilihat, dibawa, anaknya wis diimunisasi po urung, Nduk. Tapi ya secara santun, ndak boleh kasar ya. Terus nanti Pak RW supaya apa? Nah, ini ngurus surat oleh, tapi syaratnya anakmu imunisasi dhisik. Ya, gitu kan? Itulah kebijakan-kebijakan yang bisa membawa masyarakat itu jadi berubah yang kaku-kaku tadi jadi lemas gitu loh ya. Kan ada tuh yang nggak mau diimunisasi, ada kelompok kecil di tengah-tengah masyarakat. Ada enggak? Ada. Nah, itu tugas kita untuk mengadvokasi tadi, mencari pengaruh. Jadi dibantu, didukung oleh beliau-beliau tokoh masyarakat, pengambil kebijakan, gitu ya. Paham ya? Itu wes kerja pinter ngomong kaya ngono kuwi, ya. Itu ya sayang. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya mau ke channel yang lain ya karena Ibu harus ikut workshop. Terima kasih atas kehadirannya. Tadi udah difoto, nanti Ibu dikirimi fotonya ya, Mbak Sherly ya. Nanti ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau ada waktu boleh nanti minta kuliah supaya ndang selesai ya. Karena UASnya udah kapan ya? UASnya masih bulan ini ya, bulan April ya. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhir salam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekian dulu ya Nak. Ibu mau kembali ke ini tempat lain ya, pindah ke tempat lain. Saya akhiri untuk Zoom-nya juga ya. Ibu, monggo. Terima kasih.